pertolonganmu. Hidup di dunia ini tak lepas dari cobaan. Di dalam kehidupan pasti ada ujian. Sabar dan tabah dalam menghadapi semua itu. Ku tahu dan percaya akan pertolonganmu di balik kesusahan. Pasti ada kemudahan. Hidup di dunia ini tak lepas dari cobaan. Di dalam kehidupan pasti ada ujian. Sabar dan tabah dalam menghadapi semua itu. Ku tahu dan percaya akan pertolonganmu di balik kesusahan. Pasti ada kemudahan. Ku tahu dan percaya akan pertolonganmu di balik kesusahan. Pasti ada kemudahan. Sabar dan tabah dalam menghadapi semua itu. Ku perlu pertolonganmu Tuhan. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman. Temanya, pola hidup kita yang telah jatuh dalam dosa harus berubah untuk dapat kemuliaan yang dari Tuhan Allah. Jadi intinya teman-teman, karena cerita di kitab Perjanjian Lama, cerita Adam dan Hawa, kita ini manusia akhirnya semua sudah mengalami dosa awal, dosa bawaan oleh karena Adam dan Hawa gitu. Nah ini jadi akhirnya sebenarnya kalau sampai waktu saat itu Adam dan Hawa tidak berbuat dosa dalam arti kata taat, mengikuti perintah peraturan Tuhan gitu ya, tidak dengan makan buah terlarang, seharusnya Tuhan ciptakan manusia itu dengan kemuliaan yang penuh gitu teman-teman. Jadi kita ini tidak ada mengenal sakit, kita ini tidak mengenal miskin, kita ini tidak mengenal harus bekerja susah-susah gitu. Jadi memang Tuhan menciptakan manusia itu ya benar-benar istimewa teman. Beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi Tuhan itu ingin sekali kita dimuliakan teman. Bahkan dianggap seperti anaknya sendiri gitu. Jadi manusia adalah satu jenis makhluk yang memang Tuhan rancang kehendaki untuk mendapatkan kemuliaan, bahkan selevel dengan anaknya sendiri teman. Nah cuman karena kejadian Adam dan Hawa, akhirnya
kemuliaan itu jadi hancur semua, teman-teman. Nah, Tuhan terbebani bagaimana caranya Tuhan ingin mengembalikan manusia itu kepada rancangan Tuhan semula. Rancangan Tuhan semula adalah bagaimana manusia dapat hidup, ya mendapatkan kemuliaan yang dari Tuhan, ya menjadi posisi seperti anak-anaknya Tuhan itu. Nah, Tuhan ini berjuang, teman-teman, bagaimana supaya kita bisa diselamatkan, ya tidak jauh-jauh, teman-teman. Kalau dari sisi Nasrani, Tuhan mengutus Nabi Isa itu untuk menjadi korban penebusan dosa-dosa kita semua, teman. Sekaligus ya yang namanya Nabi Isa itu menyampaikan perintah peraturan firman Tuhan yang memang nyata gitu. Kalau cerita waktu di kitab Perjanjian Lama itu tidak ada, teman, tidak ada satu pernyataan firman yang nyata gitu. Bahkan karena Nabi Isa ini kita sebagai penerus dari si Nabi Isa. Nabi Isa kan kalau secara Nasrani dikatakan yang sulung, teman. Jadi kita ini berarti ngikutin Nabi Isa, di belakang Nabi Isa itu dalam arti kata kita sekarang sudah mendapatkan firman Tuhan, teman. Firman Tuhan yang berbentuk ya malah sudah menjadi kitab suci, teman-teman. Nah, ini yang sangat disayangkan kan apabila kita ini degil, tegar tengkuk atau keras kepala, tidak mau mengenal Tuhan, tidak mau mengenal firman Tuhan, hanya ujungnya tidak ngerti, teman-teman, bahwa Tuhan itu sebenarnya pengen setiap kita ini mendapatkan satu keselamatan gitu, kemuliaan gitu, yang bisa dianggap sebagai anaknya Tuhan itu ya untuk dapat hidup mulia. Hidup mulia adalah hidup yang tanpa sengsara, tanpa sakit, tanpa miskin gitu. Ya memang sudah Tuhan ciptakan itu semua. Nah, dengan cara Tuhan mengutus Nabi Isa, mengorbankan Nabi Isa di kayu salib, dengan darahnya kita dibebaskan dari dosa-dosa awal tadi, teman. Bahkan dosa-dosa yang kita perbuat sebelum mengerti akan firman Tuhan, belum mengerti akan Tuhan dan firman Tuhan, itu juga ikut dihapuskan. Jadi dosa awal kita dihapuskan, dosa kita sebelum kita terima Tuhan pun dihapuskan. Tujuannya apa? Supaya kita mempunyai peluang untuk dapat dimuliakan seperti rancangan dan kehendak Tuhan semula. Bahkan tidak cuma cukup bagaimana menghapuskan dosa saja, teman-teman. Ya, Tuhan Allah juga menjadikan Nabi Isa itu sebagai firman yang hidup, teman. Tapi setelah Nabi Isa meninggal, wafat, ya otomatis Nabi Isa dengan murid-muridnya itu yang menyusun kitab suci itu, yang sampai hari ini yang menjadi pedomannya kita, teman, bagaimana hidup ya sesuai dengan yang Tuhan rancang kehendak itu, ya ada di dalam firman-Nya semua, di dalam perintah peraturan firman Tuhan, ada janji-janji Tuhan di dalam kitab suci itu, bahkan ada rancangan kehendak Tuhan di dalam kitab suci itu, teman. Nah, jadi sayang sekali apabila kita yang Tuhan sudah memang rancang kehendaki untuk bisa dimuliakan kembali, ya tidak mengenal sama sekali akan pribadi Tuhan maupun firman Tuhannya gitu. Nah, akhirnya nanti nggak tahu, teman, bahwa yang ujungnya itu bahwa untuk dapat mau mengenal firman itu berarti harus dari manusianya yang mau gitu, karena Tuhan tidak bisa bantu soal kemauan untuk mengenal gitu. Tapi kalau bicara untuk mampu mengerti, mampu melakukan, memang itu ya dia memang tugasnya Tuhan untuk bikin kita mampu mengerti dan mampu melakukan firman itu dengan cara yang memberikan roh Tuhan di dalam kita. Roh Tuhan bila dihidupkan dalam kita, apabila kita tidak persiapan adanya roh di dalam kita sendiri, dan tempatnya roh Tuhannya mau di mana? Nah, ini jadi banyak sekali harus yang dikenal, teman. Harus dikenal dan nanti ujung-ujungnya harus dimengerti, teman. Apa sih maksudnya Tuhan gitu. Nah, ini ya kembali lagi Tuhan sudah berusaha untuk membalikkan manusia itu dapat dimuliakan kembali gitu. Ya dengan cara seperti itu. Meskipun manusia kalau hanya mengikuti cerita dari hidupnya Adam dan Hawa, ya manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Dalam dosa ya berarti akan masuk neraka. Tapi karena adanya Nabi Isa, adanya firman Tuhan dan adanya roh Tuhan itu yang terkait karena Nabi Isa ini semua. Nabi Isa berarti pertama kan
darahnya membebaskan, menyucikan, menebus dosa kita. Kedua, Nabi Isa itu adalah firman yang hidup. Ya, waktu Nabi Isa wafat, ya ditinggalkan kitab suci melalui murid-muridnya itu menjadi pedoman hidup kita lagi untuk mendapat kemuliaan Tuhan. Yang ketiganya, Nabi Isa kan yang mengusul kepada Tuhan, bagaimana kalau roh Tuhan ditaruh di setiap manusia, kita-kita ini gitu. Jadi Nabi Isa itu minimal ada 3 teman-teman yang benar-benar bukti bahwa Nabi Isa itu diutus oleh Tuhan Allah untuk bagaimana mengembalikan manusia kepada rancangan semula yang mendapat kemuliaan dari Tuhan itu, teman-teman. Nah, kemuliaan itu kalau diartikan sekarang, teman-teman, yaitu bagaimana manusia mendapatkan keselamatan akhirat, bagaimana manusia mendapatkan hidup damai sejahtera di akhirat, dan bagaimana menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, kerajaan Tuhan di dalam akhirat. Itu loh, itu kemuliaan yang Tuhan maksud itu, teman. Nah, cuman karena kita tidak mengenal lebih dalam, tidak mampu mengerti akan firman Tuhan, kita tidak melakukan firman Tuhan. Ujung-ujungnya teman, kita ini banyak sekali yang terjebak masuk ke dalam ya rancangan dan kehendaknya dunia gitu. Rancangan kehendak dunia adalah rancangan kehendak iblis gitu, teman. Karena apa? Karena dunia ini adalah memang miliknya iblis gitu. Kalau bicara akhirat itu kan miliknya Tuhan Allah gitu. Yang namanya dunia itu adalah milik iblis. Nah, berarti target rancangan kehendaknya iblis itu, dunia itu tidak jauh-jauh, teman-teman. Bagaimana caranya bisa mendapatkan kesuksesan duniawi, ya supaya orang jadi nyaman dan merasa aman gitu dengan suksesnya duniawi. Bagaimana mendapatkan kebahagiaan duniawi meskipun semu gitu ya, tapi tetap manusia, iblis, dunia menciptakan kebahagiaan, bagaimana membahagiakan manusia meskipun semu gitu. Jadi makanya banyak sekali jadi yang aneh-aneh kan, teman-teman, yang bicara ada narkoba, ada dugem, dunia gemerlap, ada segala macam, teman-teman. Jadi memang kembali lagi bagaimana iblis berusaha, dunia berusaha untuk membuat kesuksesan duniawi dan apakah bagian duniawi itu untuk menjerat, untuk membelenggu supaya manusia itu tidak merasa perlu, tidak merasa mau gitu ya untuk mencari apa yang sebenarnya Tuhan rancang kehendaki bagi kita. Nah, akhirnya belenggu dunia ini, jerat dunia ini, perangkap dunia ini dibuat teman-teman oleh iblis ya, oleh dunia, sehingga banyak manusia yang terjerembab di sini. Bahkan banyak teman-teman yang sudah mengenal, mengerti akan firman Tuhan, masih ragu dalam arti kata apakah memang mau melakukan firman secara total. Kalau mau melakukan firman secara total, teman-teman, benar-benar harus meninggalkan hal-hal duniawi, teman-teman, hal nafsu-nafsu duniawi. Nah, ini kadang-kadang karena iman kita tidak kuat, teman-teman, karena kita ke Tuhan itu benar-benar totally percaya, totally dalam arti kata mengasihi Tuhan gitu, taat kepada Tuhan. Akhirnya separuh-separuh, teman. Yang separuh-separuh ini adalah bagaimana caranya si orang-orang dunia, orang berkeyakinan, maksudnya orang yang sudah beragama tapi masih duniawi gitu. Orang berkeyakinan adalah orang yang percaya Tuhan, orang yang sudah merasa percaya Tuhan dan mengenal firman Tuhan, tapi sebenarnya dengan cara yang salah, karena tidak benar-benar mengenal, mengerti dalam arti yang sesungguhnya, teman-teman. Nah, ini orang-orang seperti ini terjebak begitu, teman. Jadi dengan pola pikirnya, sudahlah mendingan menjadi orang dunia, orang berkeyakinan yang baik. Toh kita masih hidup di dunia yang belum mati. Kalau kita bicara mati di akhirat ceritanya lain gitu. Ya kalau kita masih hidup di dunia ya berarti kita hidup biasa-biasa aja lah, sedang-sedang aja, yang penting baik, nggak usah sempurna gitu. Nah, sedangkan yang pengennya Tuhan kan masuk ke dalam kemuliaan Tuhan itu kan harus sempurna, harus kudus, harus suci, harus sempurna. Tapi manusia menjudge sendiri bahwa dia cukup menjadi orang baik saja. Kenapa manusia banyak memilih menjadi orang baik gitu? Karena duniawi, di dunia gitu masih bisa dinikmati, teman. Anggapannya seperti itu gitu, masih bisa menikmati duniawi. Nah, toh di dalam akhiratnya karena mereka baik ya harusnya tetap masuk dalam surga. Ya tidak salah sih pola pikirnya orang yang orang dunia atau orang berkeyakinan yang baik seperti itu, nggak salah, teman-teman. Termasuk saya juga masih kegoda mikir seperti itu, teman-teman. Tapi kalau kita benar-benar makin dalam, makin percaya kepada Tuhan, makin mengasihi Tuhan, ya mestinya
Tuhan pengen sekali kita ini sebagai anak-anaknya gitu, yang mendapatkan kemuliaan yang Tuhan memang sudah rancang kendaki, bukan di dunia ini, bukan di bumi ini teman-teman, tapi di langit baru bumi baru, kalau istilah firman Tuhannya begitu gitu. Yang kita itu mesti hidup masuk ke dalam langit baru dan bumi baru, ya itu kembali di dalam surga itu teman-teman. Nah cuma di dalam kalau bicara di akhiratnya kan ada dua teman-teman, ada neraka, ada surga. Tapi kalau kita pelajarin lebih dalam lagi, di dalam surga pun kan kepecah dua teman. Masuk ke dalam surga hanya sebagai rakyat jelata di dalam surga gitu, ya itu orang baik tuh. Tapi kalau orang sempurna adalah yang menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga gitu, atau menjadi timnya Tuhan di dalam kerajaan surga, yang ngatur ya rakyat jelata di dalam surga tadi teman-teman. Nah banyak orang yang baik duniawi atau keyakinan yang lebih memilih yang menjadi orang baik, yang sudahlah, yang penting di dunia masih bisa menikmati hal-hal duniawi, ya masih bisa mengharapkan target sukses duniawi, masih bisa menikmati kebahagiaan duniawi, masih bisa memenuhi sebagian hal-hal yang duniawi gitu, nafsu-nafsu duniawi, yang meskipun konsekuensinya masuk ke dalam surga dalam kondisi ya rakyat jelata. Jadi beda banget nanti di dalam surga menjadi rakyat jelata, di dalam bumi ya menjadi mungkin orang kaya mungkin teman. Seperti cerita orang muda yang kaya itu, jadi di dunia boleh aja orang muda itu kaya gitu, tapi waktu menjadi warga surga yang menjadi rakyat jelata. Nah yang bedanya apa? Ya waktu si orang muda kaya ini di dunia, orang dunia dan orang berkeyakinan baik itu di dunia, cuman temporary kan hidupnya 70-80 tahun teman, atau maksimal 120 tahun. Kalau di sana gitu menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan Tuhan, yang menjadi tim Tuhan dalam kerajaan Tuhan, itu kan bukan 70, 80 atau 120 tahun, tapi kan kekal itu selamanya. Nah orang yang sudah lebih dewasa rohani akan berpikir seperti ini teman-teman. Ya kenapa kita harus berjuang mati-matian hanya menjadi rakyat jelata di dalam surga, ya hanya untuk umur 70, 80, 120 tahun. Sedangkan Tuhan ingatkan apabila kita pilih sempurna gitu, bukan cuma sekedar baik, sempurna dalam arti kata melakukan total apa yang Tuhan perintah peraturkan dalam firman-Nya, ya akan masuk ke dalam ya kerajaan surga tadi. Nah waktu masuk kerajaan surga tidak ada batasan 70, 80 sampai 120 tahun. Mudah-mudahan teman bisa bandingin teman-teman. Jadi apakah kita rela gitu ya hanya untuk menikmatin duniawi ya yang batas umurnya 70, 80, 120 tahun itu, sampai berani mengorbankan ya hidup kekal masuk sebagai keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga atau tim Tuhan di dalam kerajaan surga, ya benar-benar dikalahkan gitu. Dikalahkan cuma oleh hidup yang 70, 80, 120 tahun. Padahal di kekal itu kan tidak berapa kali lipatnya, ini juga susah ngitungnya karena memang tidak terbatas teman-teman. Jadi kembali lagi teman-teman, saya coba buka seperti ini. Nah apa yang saya sharingkan itu dasarnya semua dari kitab Kejadian teman-teman. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai 19, dan kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Coba teman-teman cari sebentar teman-teman. Kitab Kejadian pasal 3 teman-teman, dari ayat 9 sampai 19 teman-teman. Coba kita baca teman-teman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Nah ini jawabnya Adam dan Hawa seperti ini teman-teman. Jawabnya Adam dan Hawa kepada Tuhan Allah gitu. Nah firman-Nya, "Siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" gitu. Nah, manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." gitu. Jadi si Adam menyalahkan Hawa teman-teman, bahwa itu yang nyuruhnya si Hawa bukan saya gitu. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau berbuat ini?" Jawab perempuan itu, tanya ke Hawa gitu. Nah, Hawanya bilang lagi, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." gitu. Jadi yang manas-manas itu adalah si ular gitu.
Lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa ular itu tidak punya kaki, ya karena kalau cerita dari sisi rohani ya seperti ini, karena mendapat pengukuhan dari Tuhan, jadi akhirnya tidak punya kaki tangan, akhirnya berjalan dengan perutnya gitu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi pada suamimu, dan dia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi kalau melihat cerita awal di kitab Kejadian pasal 3 tersebut, teman, dari ayat 9 sampai 9, memang dasarnya yaitu, jadi sebenarnya kalau sampai Adam dan Hawa tidak terbujuk oleh ular, dalam arti kata ular ini iblis gitu, ya tetap dia taat perintah peraturan Tuhan gitu. Rasanya ya apa yang Tuhan katakan di dalam firman tadi gitu, di dalam ayat 17 sampai 19 itu ya tidak terjadi, teman. Jadi kita ini memang sudah Tuhan ciptakan yang untuk benar-benar tidak mengalami apa-apa, tidak mengalami kemiskinan, kesulitan, ini itu tidak begitu. Jadi semua memang Tuhan akan muliakan gitu. Hidup kita itu akan dimuliakan oleh Tuhan gitu. Nah cuman karena memang mengalami ini, akhirnya jadi semua manusia itu menanggung dosa awal, dosanya Adam dan Hawa ini, teman. Nah untuk bisa menghilangkan dosa awal ini ya, dan kembali lagi yang tadi diceritakan bahwa Tuhan kirim Nabi Isa untuk bisa yang memberesin semua, karena Tuhan berjuang untuk bagaimana mengembalikan kita sebagai makhluk yang wajarnya mendapat kemuliaan dari Tuhan gitu. Nah ini nanti di kitab lanjutan, teman-teman, di kitab Roma pasal 3 ayat 21-31. Nah ini cerita Nabi Isanya, teman, bagaimana Nabi Isanya nebus ini gitu. Coba teman-teman cari kitab Roma, teman-teman. Kitab Roma pasal 3 ayatnya 21 sampai 31, teman-teman. Perikopnya judulnya manusia dibenarkan karena iman, itu perikopnya gitu. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam si Nabi Isa ini dan firman Tuhan ini, teman-teman, bagi semua orang yang percaya. Sebab itu tidak ada perbedaan gitu. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah ini di ayat 23 kan jelas ini, teman, bahwa di kitab Roma di perjanjian baru pun yang dikatakan, dinyatakan gitu oleh firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu gara-gara yang paling awal itu dosanya Adam dan Hawa, teman-teman. Meskipun nanti disusul dengan dosa-dosa kita sebelum kita mengerti akan firman Tuhan gitu. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam si Nabi Isa tadi, yang tadi saya ceritakan awal gitu. Jadi Nabi Isa dan firman Tuhan itu telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Ya dalam darahnya itu, dalam wafatnya Nabi Isa itu yang mengeluarkan darah, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah pada masa si Adam dan Hawa tadi, teman-teman, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya gitu pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar, juga membenarkan orang yang percaya kepada Nabi Isa dan firman Tuhannya, teman-teman. Nah ini jadi balik lagi
si Nabi Isa ini ya benar-benar diutus oleh Tuhan Allah ya untuk menebus dosa-dosanya Adam dan Hawa bagi kita supaya kita bebas dari dosa itu, teman-teman. Nah, cuman sekaligus Tuhan jadikan Nabi Isa ini juga adalah ya, kalau Nabi Isa-nya kan waktu hidup gitu, hidup di dunia kan menjadi firman yang hidup, maksudnya firman yang disampaikan langsung oleh Nabi Isa. Tapi setelah Nabi Isa wafat, firman yang disampaikan oleh Nabi Isa itu dicatat oleh murid-muridnya menjadi kitab suci, teman-teman, menjadi firman Tuhan yang sekarang kita baca ini gitu. Nah, ini berarti kita akan meneruskan apa yang diperintahkan, peraturkan oleh Tuhan Allah melalui Nabi Isa itu ya melalui firman Tuhan ini, teman. Kalau di agama-agamanya kan mungkin beda-beda, teman-teman. Jadi kalau ada cerita di Muslim ya ceritanya mungkin Nabi Muhammadnya gitu, ada cerita Nabi Muhammad. Tapi kan tetap balik lagi gitu, ada kitab suci yang diberikan Nabi Muhammad kepada ya umat-umat Muslim. Begitupun Nabi Isa ini gitu, yang memberikan firman Tuhan itu dari versi Nabi Isa ya firman Tuhan di Alkitab itu. Kalau di Muslim di Al-Quran, dan di agama lain mungkin ada kitab-kitab yang lain gitu, apa Hindu kitabnya apa, si Buddha kitabnya apa gitu ya. Masing-masing punya kitab itu, teman-teman. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah gitu? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Jadi balik lagi, ya ini mesti dasarnya ya kalau kita bicara apa, teman-teman? Kalau kita bicara iman, iman itu adalah mengerti akan firman Tuhan gitu. Iman itu ya akan menjadi kuat apabila ada roh Tuhan yang bisa membuat kita mengerti akan firman Tuhan dan kita kuat melakukan firman Tuhan. Itu harus ada roh Tuhannya, teman. Nah, waktu roh Tuhan ini beserta membuat kita mampu mengerti dan mampu melakukan, otomatis kan iman kita jadi lebih meningkat, teman. Nah, itu fungsi iman itu. Nah, kalau iman ini sudah benar-benar bisa maksimal, ya iman ini ya akan menuntun kita dalam hal firman Tuhan tadi. Tidak cuma bicara firman Tuhan yang berbentuk tertulis hukum, teologi, teori rohani saja, tapi firman ini akan hidup menjadi rema, teman. Bukan logos lagi, tapi rema. Nah, ini semua kaitannya yang butuh firman Tuhan, yang butuh roh Tuhan, yang butuh iman gitu. Itu butuh semua, teman, untuk bisa mencapai firman Tuhan menjadi rema gitu, menjadi ada kekuatan kuasa supranatural Tuhan di dalam firman Tuhan itu. Jadi tidak cuma firman yang seperti hukum-hukum duniawi yang memang tidak punya kekuatan, yang hanya bagus sekali bunyinya apa ya cuma seperti itu. Tapi kalau firman Tuhan kan punya power, punya hidup, teman. Firman Tuhan itu hidup. Makanya kan sekian lama, beribu-ribu tahun pun firman Tuhan itu tidak pernah basi, teman-teman. Selalu tepat pada waktunya, selalu up to date gitu, pada zaman-zamannya kita. Yaitu karena memang firman Tuhan itu hidup, teman. Jika demikian karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat, bukan cuma sekedar melakukan hukum-hukum yang cuma sifatnya logos gitu maksudnya, teman. Meskipun teman-teman diingetin lagi bahwa yang disebut hukum Taurat atau hukum kalau di Nasrani itu ada di Perjanjian Lama, firmannya sama kok, teman. Firman yang di Perjanjian Lama dibaca dengan cara logos gitu, dengan firman Perjanjian Lama dibaca secara rema, hasilnya beda, teman. Padahal firmannya sama gitu. Nah, ini kembali lagi tergantung dari kita bisa menghidupkan roh Tuhan nggak di dalam kita, sehingga kita memiliki pengertian firman yang dari Tuhan dan memiliki kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Karena balik lagi, ada roh Tuhan yang membuat kita mampu. Nah, kenapa kita jadi mampu melakukan? Karena iman kitanya jadi ngangkat, teman. Ya karena roh Tuhan memberikan pengertian dan keberanian untuk melakukan firman Tuhan, jadi imannya meningkat gitu. Nah, waktu iman meningkat ya, jadi akhirnya ya jadi rema itu jadi benar-benar berani, teman, untuk melakukan firman Tuhan gitu. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Ya gini kembali lagi, teman. Kalau bicara Tuhan Allah dipetak-petak oleh bangsa-bangsa, oleh agama-agama. Tapi kalau dari murninya Tuhan Allah, murninya dari firman Tuhan, ya Tuhan Allah itu ya miliknya semua Tuhan-Tuhannya untuk semua manusia. Cuman manusia aja yang membeda-bedakan gitu. Ini saya bertuhan, yang ini tidak bertuhan.
ya itu kan manusianya. Tapi kalau kembali lagi di ayat 29 ini, di kitab Roma pasal 3 ayat 29, ya dinyatakan begitu teman. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi? Apa cuma orang Yahudi gitu yang mengakui itu, bahwa Allah itu bukan Allahnya orang Nasrani, atau bukan Allahnya orang Muslim, atau bukan Allahnya yang lain-lain, agama yang lain gitu. Ya, kenapa mesti cuma Yahudi aja gitu? Ya, bukankah ia juga adalah Allah bangsa lain? Yang berarti Allah itu bukan cuma orang Yahudi, punya Allahnya orang Yahudi, tapi Allahnya orang Nasrani juga, Allahnya orang Muslim juga, dan Allahnya orang-orang yang lain juga gitu. Yang bukan Nasrani, bukan Muslim, dan bukan Yahudi gitu. Ya itu dia katakan gitu. Nah, firman katakan, bukankah ia juga adalah Allah bangsa lain? Ya benar, firman Tuhan katakan begitu. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Jadi Tuhan Allah itu adalah Allah-Allah semua gitu, semua manusia. Jadi salah besar kalau sampai ada agama yang mengklaim bahwa Allah itu punya agamanya mereka gitu. Ya salah gitu, yang memang firmannya katakan Allah adalah milik kita semua gitu. Ya tidak bisa begitu. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Nah, yang tadi saya katakan bukan berarti kalau kita sudah masuk ke dalam kitab perjanjian baru di Nasrani itu, kita jadi sudah anggap bahwa kitab perjanjian lama tidak berguna. Salah teman. Karena kembali lagi, pengen firman Tuhan yang di kitab perjanjian lama atau kitab firman Tuhan yang di kitab perjanjian baru semuanya sama. Karena yang beda itu cuma satu, bagaimana kita menghidupkan firman Tuhan di kitab perjanjian lama dan baru itu dengan roh Tuhan atau tidak gitu. Kalau tidak menghidupkan roh Tuhan, ya pasti firman Tuhan di kitab perjanjian lama dan baru itu akan menjadi logos gitu, cuman hukum-hukum duniawi saja gitu. Nah, ada dengan pikiran, perasaan, kehendak cuman si manusianya aja teman. Tapi kalau misalnya firman di kitab perjanjian lama dan firman di kitab perjanjian baru dihidupkan roh Tuhannya, ya itu akan menjadi rema gitu. Nah, waktu menjadi rema itu ya berarti firman itu akan sesuai dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, akan sesuai dengan jiwanya Tuhan teman. Jadi beda teman, akan beda sekali. Kekuatan firmannya akan berbeda meskipun dalam bentuk firman yang sama. Makanya di firman Tuhan katakan di sini, ya sebaliknya kami meneguhkannya bahwa dengan adanya kitab perjanjian baru, dengan adanya penebusan dari Nabi Isa, dengan adanya firman Tuhan yang dihidupkan ya oleh Nabi Isa melalui roh Tuhannya gitu, melalui roh kudusnya, melalui roh kebenarannya. Nah, akhirnya kitab perjanjian lama itu diteguhkan, disempurnakan oleh ya perjanjian baru ini teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkap maksudnya ini teman-teman. Nah, ini saya coba langsung masuk ke draft aja teman-teman. Saya lari ke draft. Di draft itu kitab Kejadian pasal 3 ayat 11 teman-teman. Siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Nah, ini jadi Tuhan tahu. Waktu Tuhan sekali waktu ketemu Adam dan Hawa kok sembunyi gitu di belakang pepohonan itu gitu. Nah, jadi Tuhan Allah nanya, ya kenapa sembunyi? Ya karena balik lagi kata Adamnya, karena saya telanjang gitu. Lah, kenapa kalau dulunya sebelum makan buah itu, yang buah terlarang itu, bahwa yang namanya Adam itu tidak malu dalam kondisi telanjang gitu. Ya karena kembali lagi, karena memang sudah kalau Tuhan katakan kan waktu memakan buah terlarang itu kan jadi akhirnya terbuka gitu. Iblis pun juga ngebujuk Adam dan Hawa kan maksudnya supaya kalau kamu mau makan buah yang terlarang ini nanti jadi otak kamu terbuka gitu. Ya pikiran, perasaan, kehendak, jiwanya si manusia itu terbuka. Jadi Adam dan Hawa ngerasa penasaran, pengen lebih hebat daripada sekarang gitu. Ya akhirnya ya dia makan gitu. Nah waktu dia makan ya memang terbuka. Jadi iblis juga nggak bohong teman, nggak bohongin bahwa kalau makan buah itu nanti jadi pikirannya timbul dari jiwanya si manusia, pikiran, perasaan, kehendak manusia. Dan memang ternyata dimakan juga timbul gitu. Makanya Adam dan Hawa bisa merasa malu karena dengan pikiran, perasaan, kehendak sendiri. Tapi waktu hidup dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, si Adam kan tidak malu teman. Ya biasa-biasa aja. Sama teman. Jadi kalau sekarang kita ceritanya tidak ada
problem dengan Adam dan Hawa sebagai dosa awal kita, kita juga rasanya tidak mau teman-teman sampai dengan jebakan iblis. Kita hidup bagaimana mentargetkan diri, mencari sukses duniawi, mencari kebahagiaan duniawi, mencari pemenuhan nafsu-nafsu duniawi sebagai target utama hidup kita loh. Ya pasti kita juga nggak mau kalau kita tidak makan buah terlarang yang seperti Adam itu. Ya kita tidak makan buah terlarangnya, tapi kan Adam dan Hawa yang jadi akhirnya membuat kita jadi seperti makan buah terlarang itu gitu. Nah makanya ini yang akan ditebus oleh Nabi Isa, oleh Tuhan Allah melalui Nabi Isa dan firman-Nya maupun oleh Roh Kudusnya, Roh Tuhannya, ya supaya kita jangan sampai hidup itu dengan pola pikiran, perasaan dan kehendaknya kita sebagai manusia. Ya Tuhan pengen merubah kita itu menjadi pikiran, perasaan dan kehendaknya Tuhan gitu. Totally seperti itu. Dan meskipun tidak mudah teman. Ya buktinya kita susah banget gitu. Ya untuk bisa mengenal firman Tuhan juga susah. Untuk dapat mampu mengerti firman Tuhan juga susah. Apalagi untuk melakukan firman Tuhan gitu. Nah, kalaupun kita sudah terus berjuang, makin mau mengenal, akhirnya makin mengenal, ya kita belajar mampu mengerti dengan menghidupkan Roh Tuhan, kita jadi mampu mengerti. Waktu melakukan firman Tuhan berat teman, makin berat gitu. Ya itu kembali lagi ikut Tuhan itu ya harus benar-benar mematikan pikiran, perasaan, kehendaknya kita. Ya itu seperti Adam dan Hawa sebelum makan buah terlarang. Waktu Adam dan Hawa belum makan buah terlarang, ya Adam dan Hawa tidak berpikir, tidak berperasaan, tidak berkehendak seperti si Adam dan Hawanya sendiri sebagai manusia gitu. Ya mereka hidup dengan bagaimana benar-benar full gitu, mengikuti pikirannya Tuhan, ya perasaannya Tuhan dan kehendak Tuhan gitu. Dan cuman karena sudah makan itu akhirnya begitu Adam dan Hawanya. Nah dampaknya ke kita teman-teman. Nah tugasnya Tuhan bagaimana mengembalikan kita seperti rencana awal lagi, seperti menjadi Adam dan Hawa sebelum makan buah terlarang. Dan ini tidak mudah teman, tidak mudah untuk kita lakukan itu gitu. Jadi intinya itu teman, dari kejadian inilah maka manusia harus menanggung dosa. Dosa awal oleh karena dosa yang diperbuat oleh Hawa dan Adam. Jadi bukan Adam dan Hawa, tapi Hawa dan Adam. Urutannya kan ular, Hawa dan Adam gitu. Oleh dosa awal yang dari Adam, maka manusia akan kehilangan kemuliaan yang telah Tuhan sediakan bagi manusia yang dianggap satu-satunya makhluk hidup yang diharapkan dan dianggap sebagai anak loh. Jadi benar-benar yang tadi saya katakan bahwa manusia itu benar-benar istimewa sekali di mata Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu pengen sekali manusia itu sebagai anaknya gitu. Ya seperti dianggap seperti si sulung, si Nabi Isa itu. Tuhan pengen anggap kita itu seperti itu gitu, seperti anaknya dan mendapatkan kemuliaan itu teman-teman. Nah cuman kan gara-gara makan buah terlarang, akhirnya timbul pikiran, perasaan, kehendaknya si manusia sendiri. Nah akhirnya bertentangan dengan pikiran, perasaan, kehendaknya Tuhan gitu. Ya udah, itu karena dosanya Adam dan Hawa yang ditinggalkan bagi kita teman. Nah ini yang Tuhan lagi nyari cara terus bagaimana merubah ini untuk membalikan manusia ke rencana awalnya Tuhan gitu. Ya untuk mendapatkan kemuliaan itu teman-teman. Nah kalau untuk mendapatkan kemuliaan kan berarti yang pengennya Tuhan kita jadi hidup nggak susah, nggak miskin, nggak sengsara, nggak capek-capek, nggak sakit gitu. Ya pengennya Tuhan seperti itu teman-teman. Nah ini yang harus kita perjuangkan. Kehilangan kemuliaan yang Tuhan rancang serta kehendaki bagi manusia berdampak manusia akan hidup dengan alami kesakitan dan alami susah payah, mencari rezeki serta berpeluh mencari makan sampai manusia meninggal dunia kembali lagi menjadi tanah gitu. Karena dari tanah lah kita diciptakan, sebab manusia adalah debu dan manusia akan kembali jadi debu. Demikianlah awal manusia kehilangan yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi manusia gitu. Jadi ya itu gara-gara ini jadi akhirnya manusia ya kehilangan semua gitu. Nah, cuman kalau kita baca di kitab Roma dan kitab Roma ini bagaimana Tuhan berjuang kembali untuk bisa membalikan kita ke dalam kemuliaan yang Tuhan rancang kehendaki bagi manusia gitu. Jadi di Roma pasal 3 ayat 23 teman-teman. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Nah ini firmannya katakan begitu. Maka Tuhan harus tembus dosa manusia dengan mengutus Nabi Isa mengajarkan perintah dan peraturan firman Tuhan. Jadi yang mengutus Nabi Isa itu yang tadi, yang untuk darahnya dipakai untuk ngapusin dosa, yang namanya Nabi Isanya mengajarkan murid-muridnya menjadi timbulnya perintah firman Tuhan yang sudah dalam kitab suci untuk kita gitu. Di sini dikatakan maka Tuhan harus terus tebus dosa manusia dengan mengutus Nabi Isa mengajarkan perintah dan peraturan firman Tuhan dan mati di kayu salib agar darahnya jadi keselamatan karena membebaskan dosa manusia serta memintakan roh Tuhan agar dapat hidup di dalam seluruh manusia itu. Jadi kalau saya cermati teman-teman, apa sih yang dihasilkan Nabi Isa bagi kita gitu sebagai penerusnya gitu, karena Nabi Isa dari sulung ya itu teman. Jadi pertama sekali Nabi Isa itu wafat, darahnya itu melepaskan dosa kita gitu, dosa-dosa Adam dan Hawa dan bahkan dosa-dosa kita sebelum kita menerima Tuhan loh. Jadi itu dihapuskan semua oleh yang namanya simbolisnya itu darahnya dari si Nabi Isa ini gitu. Itu satu. Kedua, Nabi Isa itu waktu ditugaskan Tuhan di dunia ini yang tadi saya katakan menjadi apa ya, menyampaikan perintah peraturan Tuhan Allah secara langsung gitu, secara hidup, karena waktu itu Nabi Isanya hidup gitu. Tapi begitu Nabi Isa wafat, itu yang namanya murid Nabi Isa itu mengumpulkan perintah peraturan firman Tuhan yang Tuhan Allah perintahkan melalui Nabi Isa itu dikumpulkan menjadi kitab suci teman-teman. Nah kitab suci ini adalah pedoman firman Tuhan bagi kita sekarang. Kalau tanpa ada itu nggak bisa. Waktu zaman Adam dan Hawa tidak ada firman Tuhan seperti itu. Jadi Nabi Isa yang kedua itu bagaimana Nabi Isa menciptakan firman Tuhan gitu. Jadi menciptakan kitab suci yang isinya firman Tuhan. Jadi satu, menebus dosa kita. Kedua, yang memberikan kitab suci sebagai panduan kita melakukan perintah peraturan firman Tuhan gitu. Ya itu yang Nabi Isa itu. Yang ketiganya teman-teman, Nabi Isa waktu wafat kembali ke akhirat, kembali ke surga. Nabi Isa usul supaya semua manusia itu supaya kuat gitu, supaya mampu bisa bisa tertebus dosanya, bisa melakukan firman Tuhan gitu. Ya harus disertai dengan roh Tuhan gitu. Nah akhirnya Tuhan berikan roh Tuhan kepada setiap manusia, bukan cuma ke orang Nasrani sekarang loh, ke setiap manusia gitu. Karena Tuhan memang sayang ke semua gitu. Tuhan pengen selamatkan semua manusia. Tuhan pengen semua manusia masuk ke dalam kemuliaannya Tuhan. Jadi ada tiga yang menurut catatan saya bahwa apa yang dilakukan Nabi Isa itu bagi kita sebagai kita yang mengikuti Nabi Isa, karena Nabi Isa sebagai sulung gitu. Yaitu jadi menebus dosa kita, dosa awal maupun dosa yang sudah kita perbuat, kita jadi memiliki firman Tuhan gitu kan, karena memang dengan Nabi Isa meskipun tidak lama kontribusi keusahaan rohaninya 3,5 tahun itu ya sudah bisa mengumpulkan menjadi kitab suci dan bagi kita, pedoman bagi kita. Nah yang ketiga itu ya Nabi Isa berjasa memintakan roh Tuhan kepada Tuhan Allah kepada setiap kita. Itu minimal 3 menurut pengertian saya. Mungkin yang lain mungkin ada tapi saya nggak ngerti. Tapi untuk saya pribadi 3 gitu. Kita kalau bicara di Roma pasal 3 ayat 24 teman-teman, firman Tuhan dan penebusan dosa serta pemberian roh Tuhan kepada manusia yang telah ditentukan akan menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya gitu. Nah ini di Roma pasal 3 ayat 24 katakan begitu teman-teman. Nah kalau kita masuk ke kesimpulannya ya Tuhan rancang dan kehendaki agar kita dapat kemuliaannya dengan kita hidup taat di firman dan hidup bersama roh Tuhan agar selalu beriman kepada Tuhan gitu. Jadi kuncinya itu teman-teman. Jadi teman-teman dengan sharing pagi ini mudah-mudahan bisa tangkap maksudnya gitu ya. Dari awalnya gitu, dari zamannya Adam dan Hawa, Tuhan Allah itu ingin menjadikan kita itu hidup mulia gitu. Hidup mulia seperti ya Tuhan sendiri gitu. Ya, hidup mulia. Hidup mulia yaitu yang hidup yang kudus, hidup yang
tidak pernah mengalami hal-hal yang negatif teman-teman, yang seperti sekarang kita jadi harus susah, harus sakit, harus berpeluh mencari nafkah. Sebenarnya Tuhan ciptakan manusia itu tidak seperti itu. Ya, sebenarnya Tuhan ciptakan manusia itu seperti cerita Adam dan Hawa yang waktu sebelum makan buah terlarang itu. Ya, hidupnya ya cuma menjaga kebunnya Tuhan Allah gitu. Yang hidupnya cuma begitu aja, karena semua sudah Tuhan Allah cukupi teman-teman. Nah, Tuhan Allah itu pengen kita itu hidup seperti itu teman-teman. Yang bagaimana caranya itu? Nah, kalau kita lihat sekarang mayoritas orang itu karena apa? tidak mau mengenal Tuhan lebih dalam, tidak mampu mengerti firman Tuhan, tidak mampu melakukan firman Tuhan. Ujung-ujungnya apa teman? Ya tetap manusia itu ya akan terikat dengan pola-pola dunia. Yaitu balik lagi, ya bagaimana dia bersusah-susah setengah mati di dalam dunia itu, ya demi menguber mentargetkan diri mencapai kesuksesan duniawi, kebahagiaan duniawi, pemenuhan nafsu duniawi. Meskipun berulang kali Tuhan katakan itu tuh semu gitu, itu tuh sementara, itu tuh buat apa gitu ya. Nanti kalau meninggal pun tidak terbawa gitu. Di banyak firman katakan seperti itu teman-teman. Tapi karena balik lagi kedegilan, keras kepalanya, tegar tengkuknya manusia itu, akhirnya apa yang Tuhan firmankan di dalam firman Tuhan itu tidak digubris teman-teman. Tetap yang dicari itu adalah itu gitu. Nah, Tuhan itu jadi harus bagaimana gitu. Yang jelas ya Tuhan ingin sekali kita bisa diberi kecerahan gitu untuk mengerti bahwa ya itu tuh sementara loh, kita ini penumpang loh. Ya nanti kalaupun kita bisa mendapatkan hal duniawi, nggak terbawa loh ke dalam akhirat gitu. Tuhan selalu banyak firman yang mengingatkan itu teman. Tapi ya itu betapa degilnya begitu, betapa tegar tengkuknya, betapa keras kepalanya, sampai si manusia itu mengabaikan apa yang Tuhan ingatkan itu teman-teman. Ya Tuhan ingatkan semua itu kan demi kebaikan kita. Nah, apa sih teman-teman bedanya? Itu kembali lagi, kalau orang kitanya mau taat kepada Tuhan, kitanya mau mengasihi Tuhan beneran, kitanya mau percaya kepada Tuhan secara total gitu. Ya seharusnya ya orang hidup di akhirat itu bukan targetnya yang tadi bagaimana mencapai target sukses duniawi, bagaimana mencari kebahagiaan duniawi, dan bagaimana mencari pemenuhan nafsu-nafsu duniawi. Tapi kembali gitu, yang Tuhan inginkan, kemuliaan Tuhan itu adalah bagaimana hidup ya dengan mendapatkan keselamatan akhirat yang kekal, bagaimana mendapatkan damai sejahtera yang kekal gitu, bagaimana untuk menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga nanti, di dalam surga gitu. Nah, problemnya kan bukan berarti kita akan mendapatkan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki itu nanti gitu ya. Kita harus berbuat dan mendapatkannya nanti di alam surga, di alam akhirat. Kan nggak bisa teman. Kembali lagi, yang namanya di akhirat itu kan sudah freeze gitu, jadi udah diem, tidak bisa ada perubahan apa-apa. Nah, kembali lagi, kalau kita mau seperti yang Tuhan maksud gitu ya, untuk mendapatkan damai sejahtera, bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat, mendapatkan damai sejahtera, menjadi keluarga Tuhan di dalam surga gitu, memimpin bareng-bareng Tuhan, warga-warga surga. Itu semua kan harus dilakukan sekarang teman-teman. Ya karena kalau kita nggak prepare dari sekarang, ya akhirnya nggak bisa teman, nggak bisa kita masuk ke dalam yang Tuhan rancang kehendaki tadi, karena telat gitu. Berarti di waktu saat kita hidup ini, ya kita harus bisa mempersiapkan diri untuk bisa masuk ke dalam yang tadi, ya masuk ke dalam rancang kehendak Tuhan itu dalam arti kata ya bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat yang kekal, bagaimana mendapatkan damai sejahtera yang kekal di dalam surga, dan bagaimana menjadi keluarga Tuhan di dalam surga. Nah, modalnya Tuhan teman-teman yang tadi itu, bagaimana Tuhan menguduskan di dalam kitab Roma pasal 3 tadi, ya Tuhan mengkompensasi apa yang dilakukan Adam dan Hawa sebagai bentuk kesalahan itu, ya dibenahi, diperjuangkan dengan ya kitab Roma pasal 3 tadi teman-teman. Jadi bagaimana Tuhan mengirimkan Nabi Isa dikorbankan, ya satu yang tadi katakan kan, untuk menebus, darahnya Nabi Isa itu untuk menebus dosa-dosa si Adam dan Hawa tadi.
Kalau tanpa ada tebusan dosa itu tidak bisa, teman-teman. Tidak ada tiket untuk bisa masuk ke dalam surga gitu. Jadi ya kepaksa ditebus dengan darahnya si Nabi Isa ini, teman-teman. Itu pertama. Keduanya yang tadi saya katakan gitu. Ya, Nabi Isa itu waktu hidup secara nyata di dunia, ya dia menjadi firman yang hidup, firman yang dikeluar dari mulutnya Nabi Isa itu, ya kemana-mana disampaikan segala macam gitu. Tapi kan setelah wafat, teman-teman, ini bagaimana gitu firman Tuhan untuk bisa nyampe ke kita yang bukan zamannya Nabi Isa hidup? Ya kembali lagi, Nabi Isa itu melalui murid-muridnya mengumpulkan perintah peraturan firman Tuhan yang disampaikan pakai mulutnya Nabi Isa, dikumpulkan di dalam kitab, teman-teman. Jadi akhirnya kumpulan kitab itu menjadi kitab sucinya kita. Ya bagaimana kitab suci ini adalah perintah peraturan doa firman Tuhan yang persis seperti waktu yang disampaikan Nabi Isa waktu hidup itu. Jadi Tuhan itu berjuang begitu, teman-teman. Mengutus Nabi Isa, dikorbankan darahnya, diambil untuk menebus dosa kita. Yang bagaimana mengutus Nabi Isa untuk bisa menjadikan kitab suci sehingga kita bisa mengikuti perintah peraturan firman Tuhan melalui kitab suci ini, teman-teman. Kalau tidak ada Nabi Isa tidak jadi, teman-teman. Nah yang ketiganya, teman-teman, ya kembali lagi waktu Nabi Isa meninggal wafat kembali ke surga, Nabi Isa minta kepada Tuhan Allah. Ya rasanya kalau cuman dosanya udah tertebus gitu, rasanya kalaupun sudah ada jelas kitab suci sebagai perintah peraturan firman Tuhan, tapi untuk melakukan firman Tuhan ini, teman-teman, ya meskipun dosanya sudah tidak ada, nah Nabi Isa katakan kepada Tuhan Allah, nggak mungkin gitu kalau misalnya Tuhan Allah tidak memberikan seperti roh Tuhan yang diberikan kepada Nabi Isa waktu diutus itu. Nah makanya Nabi Isa usul kepada Tuhan Allah bagaimana caranya, ya selain menebus dosa sudah oke dengan darahnya Nabi Isa itu, ya meninggalkan firman Tuhan melalui kitab suci yang memang Nabi Isa buat melalui murid-muridnya itu udah oke juga. Yang keduanya, Nabi Isa minta supaya Tuhan memberikan roh Tuhan gitu kepada setiap manusia itu seperti waktu Tuhan berikan roh Tuhan waktu Nabi Isa diutus masuk ke dunia ini, teman. Jadi akhirnya Tuhan Allah memberikan roh Tuhan juga kepada setiap manusia itu, teman-teman. Nah tinggal hanya orang-orang yang mau mengenal firman Tuhan, orang yang mau mengerti firman Tuhan, dan orang yang mampu melakukan firman, yang tahu bahwa hidup itu ada firman Tuhan yang mesti dihidupkan, agar mengerti dengan menghidupkan roh Tuhan, dan juga ya kembali lagi untuk melakukannya itu harus dengan kekuatan roh Tuhan juga gitu. Oke teman-teman, see you, bye-bye.